Ini adalah cerita tentang buruh penebang pohon ini tak menyangka mendapatkan keajaiban besar ini ketika berhasil menolong gadis cantik yang terjebak di atas pohon. Langit siang itu kelabu pekat. Awan menggulung seperti arus ombak, seakan menahan sesuatu yang berat di dada langit. Hutan di kaki Gunung Waringin tampak suram, batang-batang pohon tinggi menjulang seperti tiang-tiang hitam di antara kabut tipis. Suara gergaji mesin meraung, bersahutan dengan gelegar petir yang belum sempat turun hujan. Di antara suara bising itu, seorang lelaki kurus bekerja tanpa jeda. Namanya Sarman, buruh penebang pohon yang hidup dari upah harian. Tubuhnya liat, wajahnya keras, dan matanya cekung dalam seperti menyimpan kelelahan bertahun-tahun. Keringat bercampur debu kayu menempel di kulitnya. Setiap tebasan parang terasa berat, tapi tangannya tak berhenti. Ia bekerja bukan karena cinta, tapi karena perut. Cepat, Sarman! Mandor Dargo nggak suka kalau lambat, teriak seorang teman dari kejauhan. Sarman hanya mengangguk singkat. Dalam hatinya ia menggerutu, Dargo hanya tahu menyuruh, sementara para buruh menanggung lumpur dan luka. Tapi tak ada pilihan lain. Kalau hari ini ia berhenti, anak dan istrinya tak bisa makan. Meski sebenarnya, di rumahnya hanya tinggal Makrini, ibunya yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Sarman menatap pohon besar di hadapannya, pohon beringin tua, batangnya begitu besar sampai 3 orang dewasa tak akan bisa memeluknya. Kulit batangnya berlumut tebal, akarnya menembus tanah seperti jari-jari raksasa. Para tetua desa dulu bilang, pohon ini keramat, tak boleh ditebang. Tapi Dargo, mandor perusahaan kayu ilegal, tak peduli. Pohon besar, kayu mahal, katanya sambil tertawa congkak. Sarman menarik napas panjang, menggenggam parang lebih erat. Hujan mulai turun gerimis. Ia tahu resikonya, kalau tak ia tebang, Dargo akan memotong upah. Tapi saat matanya menatap batang besar itu, hatinya seperti ditekan rasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam batang kayu itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma basah tanah hutan. Hujan turun makin deras. Suara gergaji mesin mulai berhenti satu persatu. Para buruh lain menepi berteduh. Tapi Sarman masih bertahan. Ia menunduk, menebas akar yang menonjol, menandai bagian batang yang akan ditebang. Tiba-tiba, tolong! Suara jeritan nyaring memecah hujan. Sarman spontan mendongak. Matanya mencari sumber suara di antara daun dan ranting yang basah. Hujan makin deras, petir menyambar di kejauhan. Lalu matanya menangkap sesuatu. Di atas dahan tinggi pohon yang hendak ditebang itu, ada seorang gadis. Tubuhnya terjebak di antara ranting dan akar gantung. Pakaian putihnya menempel basah di tubuh, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Ia tampak berusaha melepaskan diri, tapi setiap kali bergerak, ranting-ranting itu justru menjeratnya makin kuat. Sarman terpaku. Ya Allah, siapa itu? Ia menoleh ke arah rekan-rekannya, tapi aneh. Tak ada siapapun di sekitar. Suara mesin, langkah kaki, bahkan teriakan mandor, semuanya lenyap. Hanya suara hujan dan napasnya sendiri. Jeritan itu terdengar lagi, lebih lemah. Tolong aku. Sarman menggigit bibirnya. Ia tahu memanjat pohon sebesar itu di tengah hujan adalah tindakan gila. Tapi hatinya tak tega. Ia meletakkan parangnya, mengikat tali di pinggangnya, dan mulai memanjat dengan tangan telanjang. Batang licin, lumpur di sepatunya membuat pijakan goyah. Setiap langkah terasa seperti melawan maut. Daun dan ranting menyambutnya dengan air hujan yang deras.
Jantungnya berdebar. Ia tak tahu bagaimana gadis itu bisa berada di atas sana. Tak mungkin manusia biasa naik setinggi ini. Tapi rasa takut kalah oleh rasa kasihan. Ia terus naik, meski tubuhnya mulai menggigil. "Bertahanlah, Enduk. Aku mau bantu," teriaknya di sela hujan. Suara itu disambut lirih. "Aku tidak bisa turun." Beberapa meter lagi, hanya satu dahan besar yang memisahkan mereka. Sarman menarik napas panjang, menggantung pada akar gantung, lalu meraih tangan gadis itu. Tangannya dingin, sangat dingin, seperti menyentuh batu di dasar sungai. "Pelan-pelan, aku lepasin rantingnya," kata Sarman sambil memotong tali akar yang menjerat kaki si gadis. Begitu jeratan terakhir terlepas, gadis itu tiba-tiba lemas dan jatuh. Sarman cepat-cepat memeluknya dan menurunkan diri secepat mungkin, menjejak dahan, meluncur dengan bantuan tali. Hujan makin deras, petir menyambar tepat di belakang mereka. Suara gelegarnya seperti membelah langit. Begitu kaki Sarman menyentuh tanah, petir menyambar pohon itu. Suara ledakannya menggetarkan bumi. Cahaya putih membutakan mata. Sarman menunduk, memeluk gadis itu erat-erat. Angin berputar, lumpur terlempar ke segala arah. Ketika petir berhenti, Sarman membuka matanya perlahan. Pohon yang tadi ditebang utuh kembali. Tak ada bekas tebasan, tak ada bekas luka. Bahkan ranting-ranting yang patah pun tumbuh kembali. Ia menatap sekeliling. Sunyi. Hujan berhenti mendadak. Udara lembab tapi hangat. Aneh, seperti dunia berubah warna. Burung-burung mulai bernyanyi lagi, tapi dengan nada yang tak pernah ia dengar sebelumnya, lembut, seolah menidurkan hutan. Sarman menunduk, memeriksa gadis itu. Napasnya masih ada, tapi lemah. Wajahnya pucat sekali, namun cantik luar biasa. Kulitnya halus seperti cahaya rembulan, bibirnya merah muda, dan matanya yang tertutup memancarkan ketenangan yang aneh. "Siapa kamu? Kenapa di atas pohon?" bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Sarman menggendongnya, menatap sekali lagi ke arah pohon besar yang kini berdiri tenang, daun-daunnya berkilau terkena cahaya sore yang muncul tiba-tiba dari balik awan. Di batang bawahnya, samar-samar ia melihat ukiran alami berbentuk wajah wanita tersenyum, tapi begitu ia berkedip, wajah itu hilang. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menembus hutan menuju gubuknya. Setiap langkah terasa seperti membawa sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ia tak tahu bahwa sejak detik itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan gelap masih menggantung di langit, meski hujan sudah berhenti. Udara di hutan lembab, daun-daun meneteskan air seperti butiran kaca yang jatuh perlahan. Di antara pepohonan, terlihat bayangan Sarman berjalan pelan sambil menggendong seorang gadis tak sadarkan diri di punggungnya. Tubuh Sarman gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena bingung dan takut. Gadis itu terasa ringan sekali, seperti tak punya berat. Tapi di balik keringanan itu, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali kulit mereka bersentuhan, Sarman merasa hangat menjalar ke seluruh tubuh, seperti disentuh cahaya. Ia menembus jalan setapak yang licin, melewati semak dan akar pohon yang melintang. Sepanjang perjalanan, pikirannya kalut. Siapa gadis itu? Dari mana datangnya? Bagaimana bisa terjebak di atas pohon setinggi itu? Ketika akhirnya ia sampai di tepi sungai kecil dekat rumahnya, langit sudah benar-benar gelap. Sarman mendirikan lampu minyak di teras gubuknya yang reot. Gubuk itu sederhana, hanya berdinding papan bekas, atapnya bocor di beberapa tempat,
dan di sudut ada tungku kecil dari batu bata. Tapi malam itu, rumah kecil itu jadi saksi awal sebuah keajaiban besar. Sarman meletakkan tubuh si gadis di atas tikar tua. Ia mengambil kain kering dan menutupinya perlahan. Wajah gadis itu tenang, tapi pucat. Rambut panjangnya terurai basah hingga ke lantai. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, kulitnya seperti memantulkan cahaya halus, lembut bagai pualam. "Siapa kamu sebenarnya?" gumam Sarman lirih sambil memeras kain. Ia berusaha menyalakan tungku, membuat air panas dengan sisa ranting yang ia simpan. Setiap kali api menyala, cahaya merah oranye menari di dinding bambu, menerangi wajah gadis itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak percaya bahwa ini nyata. Ia bahkan sempat berpikir, jangan-jangan aku sedang bermimpi. Beberapa jam berlalu. Hujan kembali turun rintik-rintik, menimbulkan suara tenang di atap. Sarman duduk di samping gadis itu, memandangi api sambil mengeringkan bajunya sendiri. Lalu tiba-tiba, gadis itu bergerak. Tubuhnya menggeliat perlahan. Matanya terbuka. Dua bola mata berwarna coklat muda berkilau lembut memandang sekeliling, lalu berhenti pada wajah Sarman. Pandangan itu seperti menembus, tapi bukan menakutkan, lebih seperti rasa ingin tahu seorang anak kecil yang baru melihat dunia. "Di mana aku?" Suaranya lembut, hampir berbisik, tapi jelas. Sarman tersentak. "Kau sadar?" "Syukurlah. Kau pingsan di hutan, di atas pohon besar. Aku bantu turunkan kau." Gadis itu tampak bingung. Ia menatap tangannya sendiri, lalu menatap dinding bambu, lantai kayu, dan api kecil di tungku. "Ini rumah?" tanyanya polos. "Iya," jawab Sarman singkat. "Rumahku. Aku cuma buruh tebang. Maaf kalau sederhana." Gadis itu tersenyum samar, tapi matanya tetap terlihat asing terhadap segalanya. Ia memegang air dari gayung yang diberikan Sarman, memandangi air itu lama sekali, seolah belum pernah melihatnya. Lalu ia berkata pelan, hangat tapi lembut. Sarman terdiam, tak mengerti maksudnya. Beberapa menit hening. Hanya suara hujan di luar dan desir api yang terbakar. Lalu Sarman bertanya hati-hati, "Namamu siapa, Enduk?" Gadis itu menatapnya. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. "Namaku Laila." Nama itu terucap lembut, seperti bisikan angin di antara daun. Sarman merasa dadanya bergetar aneh. "Kau dari desa mana, Laila?" Ia hanya menggeleng pelan. "Aku tidak tahu." "Keluargamu? Orang tuamu?" Kali ini Laila menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak punya. Aku hanya ingat hutan, cahaya, dan dingin." Sarman semakin bingung. Tapi melihat wajahnya yang tulus dan ketakutan, ia tak tega mendesak. Ia hanya berkata, "Kau istirahat saja dulu. Besok pagi aku bantu cari keluargamu." Laila menatap api di tungku, lalu berbisik, "Terima kasih, Sarman." Sarman tercengang. Ia belum pernah menyebutkan namanya sama sekali. Malam makin larut. Angin bertiup pelan dari celah-celah dinding bambu, membuat lampu minyak bergoyang. Sarman mencoba tidur di sudut lain, tapi matanya sulit terpejam. Setiap kali ia menoleh ke arah Laila, cahaya samar seperti berpendar di sekeliling tubuhnya. Ia mengira itu pantulan api, tapi ketika ia menutup tungku, cahaya itu tetap ada. Ia mendekat perlahan. Cahaya itu datang dari kulit Laila sendiri.
lembut, keemasan, berdenyut pelan seperti napas. Sarman menahan napas. Ya Allah, gumamnya. Saat itu, Laila membuka mata. Ia menatap Sarman yang ketakutan. Tapi pandangan itu begitu tenang. Jangan takut, katanya pelan, suaranya seperti gema lembut di kepala Sarman. Aku tidak akan melukaimu. Kau telah menolongku dari tempat yang sudah lama menahanku. Sarman menelan ludah, tak berani menjawab. Apa maksudmu, tempat yang menahanmu? Tanyanya akhirnya. Laila menatap jauh, seolah melihat sesuatu di luar gubuk itu. Aku tidak ingat semuanya. Hanya bahwa aku sudah sangat lama terperangkap di sana. Pohon itu, rumahku sekaligus penjaraku. Ia menatap Sarman kembali. Kau yang melepaskan aku. Itulah sebabnya hujan berhenti. Pohon itu hidup, dan ia mengenal kebaikan hatimu. Sarman bergeming. Kata-kata gadis itu seperti tak masuk akal, tapi jiwanya merasakan sesuatu yang benar. Hatinya berdebar, tapi anehnya bukan karena takut, melainkan karena perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Jadi, kau bukan manusia biasa, tanya Sarman hati-hati. Laila hanya tersenyum samar. Aku, bagian dari hutan ini. Tapi sekarang aku di sini, karena kebaikanmu. Mereka saling berpandangan dalam diam. Di luar, hujan berhenti sepenuhnya, digantikan suara serangga malam yang lembut. Cahaya dari tubuh Laila perlahan meredup, sampai akhirnya hanya tersisa sinar kecil di matanya yang indah. Sebelum Sarman sempat bertanya lagi, Laila berbaring dan memejamkan mata. Istirahatlah, Sarman. Besok pagi, kau akan mulai melihat keajaiban itu sendiri. Suara itu pelan, tapi menggema di kepalanya lama sekali. Sarman duduk terpaku hingga fajar hampir tiba. Ketika cahaya pagi pertama menembus celah dinding bambu, ia baru sadar bahwa Laila sudah tertidur, wajahnya begitu damai. Namun sesuatu di luar menarik perhatiannya. Ia keluar rumah dan tertegun. Di halaman depan gubuknya, yang semalam kosong, kini muncul tumpukan kayu bakar kering dan harum, tersusun rapi seperti baru disiapkan tangan-tangan halus. Padahal ia tak pernah menebang apapun malam tadi. Angin pagi berhembus membawa aroma wangi dari hutan, bukan bau tanah basah, tapi seperti campuran bunga dan damar. Sarman menatap kayu-kayu itu dengan perasaan bercampur, takut, kagum, dan bingung. Ia menoleh ke dalam rumah. Laila masih tertidur, tapi senyum tipis terukir di wajahnya. Entah kenapa, Sarman merasa hidupnya mulai berubah, tanpa ia tahu bahwa perubahan itu baru saja dimulai. Pagi di lereng Gunung Waringin terasa berbeda. Embun menempel di ujung daun, dan sinar matahari menembus pepohonan seperti benang-benang emas. Udara yang biasanya dingin dan beraroma lumpur kini berbau wangi, seperti bunga yang baru mekar di musim hujan. Sarman berdiri di depan gubuknya, memandangi tumpukan kayu bakar yang semalam tiba-tiba muncul. Kayu itu kering, harum, dan entah kenapa terasa hangat ketika disentuh. Ia mencoba membelah satu batangnya, dan terkejut. Dalam potongan kayu itu, terlihat serat-serat berkilau seperti emas halus. Kayu apa ini? Gumamnya tak percaya. Sarman berkeliling, memastikan tidak ada yang datang semalam. Tapi tanah di sekitar gubuk sama sekali tak meninggalkan jejak manusia. Hanya jejak rusa kecil dan beberapa burung yang hinggap. Ia menghela napas panjang, bingung. Ketika ia menoleh ke dalam rumah, Laila sudah bangun. Gadis itu duduk di dekat tungku, menatap api yang baru ia nyalakan. Rambutnya kering meski semalam basah kuyup,
dan wajahnya tampak lebih segar, seperti tak pernah sakit atau kelelahan. "Pagi yang indah," katanya lembut. Sarman terdiam sejenak. "Kau sudah bangun? Aku kira kau masih lemah." Laila menatapnya, tersenyum samar. "Aku tidak pernah lemah, Sarman. Hanya tertidur terlalu lama." Kata-kata itu membuat Sarman kembali merinding. Ia duduk di seberang tungku, mencoba bersikap biasa. "Kau bilang semalam, kau bagian dari hutan ini. Maksudmu apa?" Laila menatap keluar jendela bambu. Cahaya pagi menimpa wajahnya, dan kulitnya berkilau halus. "Aku tak tahu bagaimana menjelaskan dengan cara manusia," katanya pelan. "Aku bukan roh jahat, bukan juga manusia penuh. Aku lahir dari doa para penjaga hutan dulu, yang berjanji akan menjaga keseimbangan alam." Ia menatap Sarman lurus-lurus. Tapi waktu berubah. Manusia menebang tanpa restu. Mereka merusak akar-akar yang memberi mereka hidup. Dan ketika pohon terakhir itu ditebang, aku terperangkap di dalamnya. Sarman tercengang. "Jadi pohon besar yang hampir kutebang itu?" Laila mengangguk pelan. "Itu tempatku. Kau memotong akar yang menahanku. Tapi hanya hati yang bersih yang bisa melakukannya tanpa terluka. Karena itu aku di sini." Sarman tak tahu harus berkata apa. Ia menunduk, memandangi tangannya yang kasar dan penuh luka. "Aku cuma buruh. Aku tak punya niat baik, hanya bekerja buat makan. Aku bahkan ikut menebang pohon itu." Laila tersenyum, lembut sekali. "Tapi niatmu bukan untuk merusak. Kau bekerja karena hidup memaksamu. Dan ketika kau mendengar jeritan, kau tak berpikir panjang. Kau menolong. Itulah kebaikan sejati yang lahir tanpa pamrih." Ucapan itu menembus hati Sarman. Ia merasa seperti melihat dirinya dari cermin yang berbeda, bukan lagi sekadar buruh miskin, tapi seseorang yang masih punya hati yang hidup. Beberapa hari berlalu. Laila tinggal bersama Sarman di gubuk itu. Ia membantu menyiapkan air, membersihkan halaman, bahkan menanam bunga liar di pinggir sungai. Tapi semua yang ia lakukan tampak aneh dan indah sekaligus. Setiap kali ia menyentuh tanah, rumput tumbuh subur. Ketika ia menyiram bunga, kelopak-kelopak baru bermekaran seketika. Dan air sungai yang biasanya keruh menjadi jernih, memantulkan langit seperti cermin. Sarman sering berdiri diam, menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Kadang ia takut, tapi lebih sering ia terpukau. Dalam diam, hatinya mulai hangat setiap kali melihat senyum Laila. Suatu sore, mereka duduk di tepi sungai. Laila mencelupkan kakinya ke air, sementara Sarman menatap ikan-ikan kecil yang tiba-tiba berdatangan mengelilinginya. Cahaya sore memantul di wajah gadis itu, membuatnya tampak bukan dari dunia ini. "Laila," panggil Sarman perlahan, "kalau kau bukan manusia, apa kau akan tinggal di sini selamanya?" Laila menatap air. "Entahlah. Aku hanya tahu bahwa selama hutan ini belum damai, aku tak bisa pergi." "Damai?" tanya Sarman. "Ya," jawabnya. "Hutan ini menangis, Sarman. Akar-akarnya terputus, hewan-hewan kehilangan rumah, dan manusia yang serakah terus datang membawa api. Tapi ada sesuatu yang bisa menenangkan luka itu, sesuatu yang hanya bisa dilakukan manusia berhati bersih." Sarman menatapnya penuh tanya. "Apa itu?" Laila tersenyum lembut. "Kau akan tahu saat waktunya tiba." Malam harinya, Sarman tak bisa tidur.
Kata-kata Laila terus terngiang di kepalanya. Ia menatap atap gubuk, mendengar suara serangga dan desir angin. Lalu, dari luar, ia mendengar suara lembut seperti nyanyian. Ia bangkit dan keluar perlahan. Di bawah cahaya bulan, Laila berdiri di tengah halaman. Rambutnya melambai, matanya tertutup, dan dari bibirnya keluar lantunan yang menenangkan. Suara itu tak seperti bahasa manusia, lebih mirip alunan angin dan air sungai. Ketika ia menyanyikan nada terakhir, pohon-pohon di sekitar bergetar lembut, seolah membalas salamnya. Udara berubah wangi, dan kabut tipis turun menyelimuti tanah. Lalu Laila membuka mata, menatap Sarman yang berdiri terpaku. "Kau dengar lagu hutan," katanya. Hanya mereka yang pernah terluka oleh dunia yang bisa mendengarnya. Sarman tertegun. "Aku terluka, ya?" Laila mendekat perlahan. "Kau hidup di antara kerasnya manusia, tapi hatimu tak ikut mengeras. Itu jarang sekali terjadi." Mata mereka bertemu, dan sejenak waktu berhenti. Angin berhenti berhembus, bahkan suara serangga menghilang. Sarman merasa dadanya berdebar cepat, bukan karena takut, tapi karena rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun Laila kemudian berbisik, "Tapi ingat, Sarman, keajaiban selalu menuntut pengorbanan." Sarman mengernyit. "Maksudmu?" Laila menunduk. "Akan datang waktu ketika kau harus memilih antara hutan dan dunia manusia. Dan ketika hari itu tiba, hatimu akan diuji." Ia berjalan melewati Sarman, lalu masuk ke gubuk, meninggalkannya sendirian di bawah cahaya bulan. Sarman menatap langit, kebingungan. Tapi di dalam hatinya, sesuatu tumbuh perlahan, campuran antara rasa cinta, rasa takut, dan firasat bahwa sesuatu besar sedang menunggunya. Keesokan paginya, ketika Sarman bangun, Laila sudah tidak di gubuk. Ia panik mencari ke sekeliling hutan, memanggil namanya berkali-kali. Tapi yang menjawab hanya gema suaranya sendiri. Ia berlari ke arah pohon beringin tua yang dulu hampir ia tebang. Di sana, di bawah batang besar itu, ia melihat sesuatu, bekas telapak kaki kecil di atas tanah basah, dan di tengahnya tumbuh tunas pohon berwarna putih keperakan. Sarman berlutut, menyentuh tunas itu dengan hati-hati. Dari dalam batangnya, ia merasakan kehangatan yang sama seperti saat pertama kali menyentuh tangan Laila. "Laila," bisiknya pelan. Dan angin menjawab lembut, membawa suara samar. "Aku tidak pergi, Sarman. Aku hanya kembali ke tempatku. Tapi kini hutan ini mengenal namamu." Sarman terdiam lama, merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap ke arah langit yang perlahan cerah, dan di dalam hatinya ia tahu, perjalanan luar biasa baru saja dimulai. Malam turun pelan-pelan, menyelimuti gubuk kayu di pinggir hutan. Hujan sudah lama berhenti, tapi udara masih lembab, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di dalam gubuk itu, Sarman duduk di dekat perapian kecil. Api menari di atas tumpukan kayu bakar, memberi cahaya hangat yang menggoyang bayangan di dinding. Gadis yang ia temukan di atas pohon, yang kini sudah sadar, duduk bersandar di tikar pandan, wajahnya pucat tapi matanya mulai terbuka. Rambut hitamnya tergerai panjang, menutupi sebagian bahu. Tatapan matanya dalam, seolah menyimpan ribuan rahasia. Sarman memperhatikannya diam-diam. Di dalam hatinya masih bercampur rasa heran, takut, dan kagum. Ia tak tahu siapa gadis itu, tapi sesuatu dalam dirinya merasa gadis ini bukan manusia biasa. "Aku, di mana ini?" Suara gadis itu pelan, serak, tapi lembut. "Di rumahku,
Jawab Sarman singkat. Kau jatuh dari pohon besar di tengah hutan. Aku yang menolongmu. Gadis itu menatap ke arah api, lalu mengangguk perlahan. Aku ingat, tapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa ada di sana. Ia memegang kepalanya, seperti mencoba mengingat sesuatu yang jauh. Sarman mengusap tengkuknya canggung. Namamu siapa, Enduk? Gadis itu terdiam lama, lalu berbisik, namaku Rembulan. Sarman mengerutkan kening. Nama itu terdengar aneh, tapi indah. Rembulan? Nama yang bagus. Orang bilang aku aneh, ucapnya sambil menatap nyala api, karena aku tak ingat dari mana asal-usulku. Sarman diam. Ia tak ingin menanyakan hal yang membuat gadis itu sedih. Tapi rasa penasarannya terlalu besar. Kau sendirian di hutan itu? Siapa orang tuamu? Rembulan menggeleng pelan. Aku hanya ingat suara perempuan yang memanggil namaku dari dalam pohon itu. Dia bilang aku harus kembali. Sarman tertegun. Suara dari pohon? Rembulan mengangguk. Aku mendengarnya jelas sebelum pingsan. Suara itu seperti nyanyian, memanggilku dengan lembut. Tapi waktu aku melihat ke arah batang pohon, aku merasa seperti ada sesuatu di dalam sana. Sarman menelan ludah. Ia ingat jelas, saat petir menyambar, pohon itu tiba-tiba utuh kembali, seolah tak pernah ditebang. Ia juga ingat melihat ukiran wajah wanita di batang pohon itu. Tiba-tiba, angin malam meniup masuk dari celah dinding gubuk. Api di tungku bergetar, lalu menyala lebih besar, seperti ditiup dari dalam. Rembulan menatapnya, wajahnya berubah pucat. Suara itu, bisiknya lirih. Sarman menoleh. Suara apa? Dengar, katanya. Dari kejauhan, di luar gubuk, terdengar suara samar, lembut, seperti nyanyian seorang perempuan tua. Suaranya melantunkan nada yang tidak dikenal, tapi sangat indah, membuat bulu kuduk berdiri. Sarman berdiri, memegang parang di pinggir dinding. Siapa di luar sana? Serunya. Tapi yang terdengar hanya desir angin. Rembulan menunduk, kedua matanya mulai berkaca-kaca. Itu dia, suara yang sama. Sarman menatapnya lekat. Kau yakin? Rembulan mengangguk. Dia yang memanggilku waktu aku di atas pohon. Aku tahu, dia bukan manusia. Sarman melangkah ke pintu, membuka sedikit bilah kayu penutupnya. Hutan di luar tampak gelap pekat, tapi di kejauhan, tepat di arah pohon besar yang dulu ia tebang, tampak cahaya biru berkelip-kelip di antara pepohonan. Seolah ada sesuatu yang bersinar di sana. Apa itu? Gumamnya. Rembulan bangkit pelan. Aku harus ke sana. Sarman cepat menahan tangannya. Kau gila. Malam begini, hutan licin dan berbahaya. Tapi kalau aku tak datang, suara itu tak akan berhenti, katanya pelan, matanya menatap lurus ke arah cahaya biru itu, seolah tersihir. Dia memanggilku, memintaku kembali. Sarman menatap wajah gadis itu. Dalam tatapan matanya ada campuran ketakutan dan kerinduan. Ia tahu gadis itu bukan berbohong. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Baiklah, kata Sarman akhirnya. Aku ikut. Tapi kita harus hati-hati. Mereka keluar dari gubuk dengan membawa lentera. Udara malam dingin dan sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemericik air yang terdengar. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan bunyi lembut di tanah basah.
Sarman berjalan di depan, melindungi rembulan yang tampak rapuh tapi berjalan tanpa ragu. Cahaya biru itu semakin terang ketika mereka mendekat. Arah mereka menuju pohon beringin besar yang kemarin disambar petir. Tapi saat mereka tiba di tempat itu, Sarman terperanjat. Pohon itu kini tampak menyala lembut dari dalam. Batangnya memancarkan cahaya biru kehijauan, seperti hidup. Udara di sekitarnya bergetar pelan, dan aroma harum menyeruak dari akar-akarnya. Rembulan menatap pohon itu dengan mata berbinar. Ia berjalan mendekat tanpa rasa takut. "Rembulan," seru Sarman, tapi gadis itu terus melangkah. Begitu kakinya menyentuh akar pohon, cahaya biru makin kuat. Angin berputar di sekitar mereka, dedaunan beterbangan, dan suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini jelas, indah, tapi menyayat hati. "Rembulan, waktumu belum tiba." Rembulan berhenti. Tubuhnya gemetar. "Siapa kau?" teriaknya ke arah pohon. Dari batang pohon muncul wajah samar seorang wanita tua, terbentuk dari cahaya. Rambutnya panjang seperti aliran air, dan matanya bersinar lembut. "Aku penjaga hutan ini, dulu kau bagian dari kami." Sarman terpaku. Ia tak bisa bergerak. Matanya membelalak melihat wajah yang muncul di batang pohon itu. Suaranya bergetar. "Astaga, ini, apa artinya?" Rembulan memejamkan mata, meneteskan air mata. "Kalau begitu, aku bukan manusia?" "Separuh dirimu manusia," jawab suara itu, "tapi separuh lagi adalah roh penjaga yang terlahir dari pohon ini. Kau disembunyikan di dunia manusia agar hutan ini tetap seimbang. Tapi kini, saat manusia menebang tanpa batas, batas itu mulai hancur." Sarman mundur setapak. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia baru sadar, gadis yang ia tolong bukan gadis biasa. Ia adalah bagian dari hutan yang selama ini ia tebang. Rembulan memandang Sarman. "Sekarang kau tahu kenapa aku ada di sana. Aku terjebak antara dua dunia. Tapi kau menyelamatkanku." Suara itu kembali terdengar, lembut tapi tegas, dan karena itu, Sarman, takdirmu juga telah berubah. Kau bukan lagi penebang biasa. Kau kini menjadi pelindung hutan ini. Sarman terkejut. "Aku? Pelindung hutan?" Cahaya biru itu mulai berputar mengelilingi mereka berdua, lalu meresap ke dalam tanah. Dalam sekejap, hutan di sekitarnya tampak lebih hijau, lebih hidup. Akar-akar pohon yang dulu rusak kini tumbuh kembali, bunga-bunga bermekaran di tengah malam. Rembulan tersenyum lembut padanya. "Kau telah menolongku, dan alam tak akan lupa." Sarman menunduk, napasnya tercekat. Ia merasa tubuhnya hangat, dadanya bergetar hebat. Di dalam dirinya, seolah ada energi baru yang menyala, entah apa itu, tapi ia tahu satu hal, mulai malam itu, hidupnya benar-benar berubah. Malam pun hening kembali. Pohon itu kini berdiri tenang, tapi auranya berbeda. Dan di hati Sarman, tumbuh sebuah rasa baru, antara takut, syukur, dan kekuatan yang belum ia mengerti. Pagi datang dengan cahaya lembut menembus celah-celah pepohonan. Embun masih menempel di daun, menciptakan kilau seperti kristal. Hutan yang kemarin tampak muram kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih segar, seakan malam tadi telah memurnikannya kembali. Burung-burung berkicau riang, angin membawa aroma tanah dan bunga yang baru tumbuh. Sarman terbangun di gubuknya dengan tubuh terasa ringan. Ia duduk perlahan, mengusap wajah, lalu menatap keluar jendela. Matahari pagi memantulkan cahaya ke wajahnya yang kelelahan tapi damai. Semalam masih seperti mimpi,
pohon beringin yang bersinar, rembulan yang bicara dengan roh hutan, dan suara gaib yang menyebut dirinya sebagai pelindung hutan. "Ah, mungkin aku cuma bermimpi," gumamnya. Namun ketika ia menurunkan kakinya dari tikar, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Luka di lengannya, bekas tergores ranting saat memanjat pohon, hilang. Tidak ada bekas sama sekali. Padahal semalam darahnya sempat menetes banyak. Kulitnya kini bersih, bahkan terasa lebih kuat. Sarman bangkit, menatap tangannya lama-lama. "Ini, bagaimana bisa?" Saat itu rembulan muncul dari ruang belakang. Rambutnya kini diikat rapi, wajahnya segar, dan senyumnya lembut. "Pagi, Sarman." "Pagi, Enduk," jawabnya canggung. "Aku merasa aneh. Luka-lukaku sembuh semua." Rembulan menatapnya sambil tersenyum samar. "Itu tanda." "Tanda apa?" "Tanda bahwa hutan telah menerima kehadiranmu. Kau diberi sedikit bagian dari kekuatan penjaga alam. Tapi jangan sombong, itu bukan milikmu sepenuhnya. Itu titipan." Sarman mengerutkan dahi. "Aku nggak paham, Rembulan. Aku cuma penebang. Aku nggak pantas dapat hal-hal semacam ini." Rembulan menatapnya dalam-dalam. "Justru karena kau yang menebang, hutan memilihmu. Alam tak pernah salah memilih siapa yang akan menebus luka yang dibuat manusia." Ucapan itu membuat Sarman terdiam lama. Hatinya seperti dipukul rasa bersalah. Ia ingat berapa banyak pohon yang sudah ia tebang selama bertahun-tahun. Berapa banyak batang yang ia jatuhkan demi uang receh. Dan sekarang, alam memberinya kepercayaan? Rasanya tak pantas. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang?" tanyanya pelan. Rembulan mendekat, matanya menatap lembut. "Lindungi yang tersisa. Dan jangan biarkan siapapun lagi menebang pohon suci itu." Belum sempat Sarman menjawab, dari luar terdengar suara gaduh. Suara beberapa pria, keras dan marah. "Sarman! Hei, Sarman! Keluar kau!" Sarman mengenali suara itu. Dargo, mandor perusahaan kayu yang mempekerjakannya. Ia segera keluar. Di depan gubuknya berdiri 4 orang lelaki dengan wajah garang, membawa parang dan gergaji mesin di punggung. Dargo, yang bertubuh tambun dan berambut licin, menatapnya tajam. "Kemana aja kau kemarin? Hah? Kami nunggu batang beringin itu ditebang, tapi tiba-tiba kau hilang," bentak Dargo. Sarman menarik napas panjang. "Aku nggak bisa nebang pohon itu lagi, Pak Mandor. Pohon itu keramat. Kalau ditebang, bisa bencana." Dargo tertawa terbahak. "Keramat? Kau pikir aku percaya dongeng dukun desa? Pohon itu mahal, Sarman. 1 batangnya bisa buat kita kaya seminggu." Sarman menggeleng tegas. "Aku nggak mau. Aku udah janji." "Janji sama siapa?" potong Dargo. "Dengan jin? Atau sama gadis yang kau sembunyikan di gubuk ini?" Sarman langsung tegang. "Jangan bawa-bawa dia." Tapi Dargo malah melangkah ke pintu, mengintip ke dalam. "Oh, jadi benar. Ada gadis di sini. Cantik pula. Kau pikir aku nggak dengar kabar dari orang-orang yang lihat kalian semalam di hutan?" Sarman maju, menghalangi pintu. "Jangan sentuh dia, Dargo." Tapi Dargo tersenyum sinis. "Atau apa? Kau mau melawan?" Suasana memanas. 2 orang anak buah Dargo mulai menyalakan gergaji mesin,
Suaranya mengaum memekakkan telinga. Rembulan keluar pelan, berdiri di belakang Sarman dengan tatapan tenang. "Kalau kalian menebang pohon itu," katanya lembut, "kalian akan menyesal." Dargo menatapnya, lalu tertawa terbahak. "Lihat nih, Sarman. Gadismu mengancamku. Aku kasih tahu kau, besok pagi aku kirim 10 orang buat robohkan pohon itu. Kau boleh ikut atau tidak, tapi aku tak akan berhenti." Sarman menggenggam parang dengan gemetar. "Aku nggak akan biarkan kau, Dargo." Dargo mendekat, menatapnya dengan pandangan menantang. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang kuat." Ia meludah ke tanah, lalu pergi bersama anak buahnya. Suara langkah mereka menghilang di antara pepohonan, menyisakan ketegangan yang pekat. Sarman menatap tanah lama-lama. "Mereka nggak akan berhenti, Rembulan. Mereka akan datang lagi." Rembulan berjalan mendekat, tangannya menyentuh bahu Sarman. "Kau punya kekuatan untuk menghentikan mereka." "Aku? Kekuatan apa?" Rembulan tersenyum tipis. "Ikuti aku." Mereka berjalan menuju hutan tempat pohon besar itu berdiri. Ketika mereka sampai di sana, cahaya lembut masih tampak di batang pohon itu meski siang hari. Rembulan berdiri di bawah naungan cabang besar, lalu berlutut dan menyentuh tanah. "Dengarkan baik-baik, Sarman," katanya pelan. "Kau sekarang terhubung dengan napas hutan. Cobalah pejamkan mata dan rasakan apa yang dirasakan oleh akar-akar di bawah kakimu." Sarman menurut. Ia memejamkan mata, mengambil napas dalam. Mula-mula ia tak merasakan apa-apa, hanya suara angin dan dedaunan. Tapi perlahan sesuatu terjadi. Ada getaran halus dari tanah, seperti denyut jantung bumi. Ia bisa merasakan arah angin, gerak semut, bahkan aliran air di bawah tanah. Semua terasa menyatu dengannya. "Apa yang kau rasakan?" tanya Rembulan. Sarman membuka mata perlahan. "Aku bisa mendengar hutan." Seolah-olah dia bicara padaku. Rembulan mengangguk. "Itulah keajaiban pertamamu." Saat itu, seekor rusa muncul di semak-semak, berjalan mendekat tanpa takut. Lalu dari arah lain, burung-burung berterbangan dan hinggap di dahan, seolah memberi hormat. Hewan-hewan itu menatap Sarman, dan anehnya, Sarman tahu apa yang mereka rasakan, tenang. Aman. Ia tertegun. "Mereka percaya padaku." Rembulan tersenyum lembut. "Itu karena alam sudah mengenalmu sebagai pelindungnya." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bunyi rantai besi dan suara mesin truk besar. Dargo dan anak buahnya datang lebih cepat dari yang diduga. Mereka membawa alat berat, siap merobohkan pohon keramat itu. Sarman menatap ke arah suara itu, matanya kini tak lagi takut. Ia menatap Rembulan, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, aku harus melindungi hutan ini." Sekarang. Rembulan mengangguk. "Kau sudah tahu caranya. Dengarkan bisikan akar." Angin bertiup kencang. Langit tiba-tiba berubah gelap padahal masih siang. Daun-daun berguguran, dan tanah di bawah kaki Sarman bergetar pelan. Ia menutup mata, merasakan kekuatan yang meresap dari bumi ke tubuhnya, panas tapi menenangkan. Ketika ia membuka mata lagi, pupil matanya berwarna hijau zamrud, berkilau seperti embun pagi. Angin berhenti. Suara hutan hening. "Sekarang," katanya pelan, "biar alam yang bicara." Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Wati di rumah keluarga bule itu tampak semakin berkilau di mata orang luar.
Foto-foto dirinya sedang tersenyum dengan pakaian mahal tersebar di media sosial majikan, membuat teman-teman sesama TKI di Indonesia iri melihatnya. Namun, di balik semua gambar indah itu, tersimpan penderitaan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari muncul, Wati sudah harus bangun. Ia membersihkan seluruh rumah yang luasnya seperti hotel, mencuci pakaian satu keluarga, memasak sarapan, dan menyiapkan anak-anak bule yang rewel untuk sekolah. Setiap hari ia hanya tidur 4 jam, kadang kurang. Suatu kali, ketika ia duduk sebentar untuk istirahat, sang majikan perempuan memergokinya dan berteriak marah. "Wati, you are not paid to rest. Work, work," bentaknya dengan nada tinggi. Wati hanya bisa menunduk. Ia menahan air mata. Hatinya teriris, tapi ia sadar, ia hanyalah pekerja migran di negeri orang. Tak ada yang akan membelanya jika ia melawan. Namun, penderitaan Wati tidak hanya dari beban kerja. Sang majikan laki-laki, seorang pria bule berumur 40-an bernama Robert, mulai menunjukkan perilaku yang membuatnya takut. Tatapan matanya seringkali terasa berbeda, tajam dan menelusuri tubuhnya. Setiap kali ia melewati koridor rumah, Wati bisa merasakan tatapan itu mengikutinya. Ia berusaha menjauh, tapi sulit karena pekerjaan rumah menuntutnya untuk sering berinteraksi dengannya. Suatu malam, ketika majikan perempuan pergi keluar kota, Robert memanggilnya ke ruang tamu. "Wati, come here. Sit with me. You've been working hard," katanya dengan suara lembut namun mengancam. Wati menolak dengan sopan. "No, sir. I still have work in the kitchen." Robert mendekat, wajahnya semakin dekat dengan wajah Wati. "You are beautiful. You don't have to be afraid." Wati langsung mundur, menunduk, dan berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan menangis sejadi-jadinya malam itu. Ketakutan menyelimuti dirinya, dan sejak saat itu ia selalu tidur dengan lampu menyala. Beberapa hari kemudian, majikan perempuan kembali dan tiba-tiba menjadi lebih kasar. Rupanya Robert telah memutarbalikkan cerita, mengatakan bahwa Wati kurang ajar dan melawan perintah. Akibatnya, Wati mendapat hukuman. Ia dilarang makan kecuali setelah semua pekerjaan selesai. Kadang hanya sisa makanan yang diberikan. Malam-malam panjang itu terasa seperti neraka. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya pucat, namun ia tetap memaksa tersenyum setiap kali menelepon ibunya di Indonesia. "Ibu, Wati di sini baik-baik saja. Gajinya lancar kok, Bu. Nanti Wati kirim lagi, ya," katanya sambil menahan tangis. Ibunya di kampung tak tahu apapun. Yang ia tahu, anaknya sedang meniti nasib di negeri orang. Di tengah penderitaan itu, satu-satunya yang membuat Wati bertahan adalah harapan. Harapan untuk pulang. Untuk membangun rumah sederhana di kampung. Untuk membahagiakan ibunya yang renta. Namun, suatu malam, kejadian besar mengguncang kehidupannya. Saat ia sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba lampu rumah padam. Dalam kegelapan, Wati mendengar langkah kaki mendekat, langkah kaki berat seorang pria. Ia tahu itu Robert. Suara napasnya terasa begitu dekat. "Wati," suara itu terdengar lirih, tapi menakutkan. Dengan gemetar, Wati mengambil pisau kecil di meja dapur. "Jangan dekati saya, Tuan," teriaknya panik. Namun sebelum Robert sempat menjawab, lampu menyala kembali, dan di pintu dapur berdiri majikan perempuan dengan wajah terkejut melihat pisau di tangan Wati. "What are you doing?" teriaknya. Wati tak sempat menjelaskan.
Robert langsung berbohong, berpura-pura ketakutan. "She tried to attack me. She is dangerous." Dan malam itu juga, kehidupan Wati berubah drastis. Ia diusir dari rumah itu tanpa bayaran. Semua barangnya disita, bahkan paspornya ditahan. Ia hanya membawa pakaian yang melekat di badan dan sedikit uang yang diselipkannya di dalam sepatu. Di tengah hujan malam, Wati berjalan sendirian di jalanan kota asing, menangis tanpa arah. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat untuk pulang. Tidak ada teman yang bisa menolong. Namun di antara dingin dan putus asa itu, ada cahaya kecil di kejauhan, sebuah warung kecil milik sesama orang Indonesia. Dari sanalah nasib Wati mulai berbalik arah, walau ia belum tahu betapa panjang dan berat jalan yang menunggunya. Hujan malam itu turun tanpa ampun, menusuk kulit seperti jarum. Wati menggigil hebat. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan langkahnya goyah. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti cahaya-cahaya lampu jalan yang buram. Perutnya perih karena lapar, tubuhnya lemah, tapi ia tahu, berhenti berarti mati kedinginan. Langkahnya terhenti di depan sebuah warung kecil yang bertuliskan papan sederhana, "Warung Nasi Nusantara, Masakan Indonesia." Aroma tempe goreng dan sambal tercium samar dari balik pintu kaca. Hatinya bergetar, seolah menemukan secercah harapan di tengah gelap yang menyesakan. Ia ragu sejenak, lalu mengetuk pintu perlahan. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya berwajah ramah menatapnya heran. "Ya Allah, kamu kenapa, Nak? Basah kuyup begini?" Saya cuma mau numpang duduk sebentar, Bu." "Hujan deras sekali," jawab Wati dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Tanpa banyak tanya, wanita itu menariknya masuk. "Masuk, ayo. Duduk sini, dekat kompor biar hangat. Nih, minum teh dulu." Air mata Wati menetes begitu ia meneguk teh hangat itu. Rasa manisnya menusuk hatinya yang sedang pahit. Setelah beberapa saat, ia menceritakan semuanya, bagaimana majikannya menuduhnya, mengambil paspornya, dan mengusirnya begitu saja. Wanita itu terdiam lama. "Nama saya Bu Siti. Saya juga dulu TKI, tapi sekarang sudah buka warung kecil ini di sini. Kamu gak usah takut, Nak. Di sini kamu aman dulu. Nanti kita pikirkan jalan keluarnya." Malam itu, Wati tidur di ruang belakang warung, di atas tikar tipis, di antara tumpukan karung beras dan kardus bumbu dapur. Tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia tidur nyenyak. Ada rasa aman yang lama hilang dari hidupnya. Keesokan harinya, Wati membantu di warung tanpa diminta. Ia mencuci piring, melayani pembeli, bahkan ikut memasak. Gerak tangannya cekatan, dan senyumnya membuat pelanggan betah. Dalam beberapa hari, warung Bu Siti jadi lebih ramai dari biasanya. Bu Siti melihatnya dengan kagum. "Kamu rajin sekali, Wati. Kalau kamu mau, bantu saya di sini dulu aja. Saya kasih tempat tinggal dan uang sedikit tiap minggu. Gimana?" Wati menunduk, menahan haru. "Terima kasih, Bu. Saya gak tahu harus bilang apa. Saya cuma mau kerja halal." Hari-hari berlalu, dan Wati mulai merasa hidupnya perlahan kembali normal. Tapi rasa trauma terhadap majikan lamanya masih menghantui. Setiap kali ada pria asing datang ke warung, tubuhnya refleks menegang. Kadang, di malam hari, ia terbangun karena mimpi buruk. Suara Robert memanggil namanya dalam kegelapan. Suatu sore, ketika warung sedang ramai,
datang seorang pria bule berwajah teduh dan berpakaian sederhana. Ia memesan nasi goreng sambil berbicara dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. "Saya suka masakan Indonesia." "Namamu siapa?" tanyanya pada Wati dengan senyum ramah. "Wati, Tuan," jawabnya singkat, sedikit gugup. "Jangan panggil saya Tuan. Saya David. Saya kerja di Ngo yang bantu pekerja migran," ujarnya lembut. Kata "Ngo" itu langsung membuat Wati menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah pelanggan lain pergi, David mulai berbicara lebih serius. "Kamu kerja di mana sebelumnya?" Wati diam, lalu dengan terbata-bata ia menceritakan kisah pahitnya. Tentang tuduhan palsu, paspor yang disita, dan bagaimana ia diusir malam itu. David mendengarkan dengan penuh empati. "Banyak TKI mengalami hal seperti kamu, Wati. Tapi kamu masih beruntung bisa kabur. Kami punya lembaga yang bisa bantu ambil kembali paspor kamu dan urus dokumen supaya kamu gak dianggap ilegal di sini." Mata Wati membesar. "Serius, Mas? Tapi saya gak punya uang buat bayar." David tersenyum. "Kamu gak perlu bayar apapun. Kami bantu secara sukarela." Wati menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya gak tahu harus gimana ngucap terima kasih." "Cukup percaya, itu aja," jawab David pelan. Beberapa hari berikutnya, David sering datang ke warung, kadang membawa berkas dan formulir. Ia membantu Wati menulis laporan pengaduan ke Kedutaan Indonesia dan menjelaskan langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Perlahan, Wati merasa hidupnya mulai punya arah lagi. Namun, kabar buruk datang. Suatu sore, Bu Siti pulang tergesa-gesa dari pasar sambil membawa surat. "Wati, ini dari kedutaan. Katanya majikan kamu lapor bahwa kamu kabur dan mencuri barang." Darah Wati seakan berhenti mengalir. "Apa? Saya gak pernah ambil apapun." Bu Siti menatapnya iba. "Saya tahu kamu gak salah, Nak. Tapi kita harus hati-hati. Kalau polisi asing sampai tahu, kamu bisa ditahan." Malam itu Wati tak bisa tidur. Ia duduk di pojok ruang belakang, menatap langit-langit. Ketakutan lama kembali menyergap. Semua yang ia perjuangkan bisa hilang dalam sekejap. Namun, di pagi harinya, David datang membawa kabar penting. "Wati, aku sudah bicara dengan pengacara dari Ngo. Kita bisa lawan laporan itu. Tapi kamu harus berani tampil di depan kedutaan dan ceritakan semuanya." Wati menatap David lama. Ada ketakutan di wajahnya, tapi juga secercah keberanian. "Baik. Saya akan lawan. Saya gak mau diam lagi." Untuk pertama kalinya, Wati berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berani memperjuangkan martabatnya. Pagi itu udara di depan Kedutaan Besar Indonesia terasa berat. Langit mendung, angin berhembus pelan, membawa aroma daun kering dan kecemasan yang menumpuk di dada Wati. Ia berdiri di depan gerbang besar itu, mengenakan pakaian sederhana pinjaman Bu Siti, blus putih dan celana panjang hitam yang sedikit kebesaran. Tangannya menggenggam erat map lusuh berisi dokumen pengaduan yang disiapkan oleh David. David berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja biru muda dan jaket coklat. "Kamu siap?" tanyanya pelan, suaranya lembut tapi tegas. Wati menarik napas panjang. "Saya takut, tapi kalau saya gak berani sekarang, saya gak akan pernah bebas." David tersenyum tipis. "Itu baru Wati yang saya kenal." Mereka melangkah masuk ke area kedutaan. Beberapa petugas menatap curiga,
tapi David menunjukkan surat izin dari Ngo yang membantunya. Mereka diterima di ruangan kecil dengan pendingin udara yang berisik. Di depan mereka duduk 2 pejabat dari bagian perlindungan WNI. Sebutkan nama lengkap dan ceritakan kejadian secara kronologis, kata salah satu petugas. Wati menelan ludah. Suaranya sempat bergetar, tapi kemudian ia mulai bercerita. Dari awal ia datang sebagai TKI, bagaimana majikannya bersikap kasar, menuduhnya mencuri, dan mengusirnya tanpa bayaran. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi, hingga matanya berkaca-kaca. Petugas itu tampak terdiam sesaat, kemudian berkata, "Kami akan bantu. Tapi kamu harus tahu, majikanmu punya pengacara. Bisa jadi mereka akan menekan balik." David langsung menimpali, "Kami siap memberikan bukti dan saksi dari pihak Ngo. Kami juga punya catatan laporan pekerja lain di rumah itu." Wati menatap David, merasa tenang. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya merasa aman, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, panggilan dari pihak majikan benar-benar datang. Mereka menuntut agar Wati mengembalikan barang yang dicuri atau akan dilaporkan ke polisi setempat. Padahal Wati tak pernah mengambil apapun. Tekanan itu membuat Bu Siti ikut cemas. "Nak, kamu harus hati-hati. Orang kaya itu bisa berbuat apa aja," ucap Bu Siti sambil mengelus punggung Wati. "Saya tahu, Bu. Tapi saya gak mau lari lagi. Saya capek sembunyi." David datang malam itu membawa kabar bahwa pengacara mereka bersedia menjemput Wati untuk bersaksi di depan lembaga perlindungan tenaga kerja setempat. "Kalau kamu bersaksi jujur, kita bisa menang. Tapi kamu harus kuat, Wati," katanya. Wati mengangguk pelan. "Saya gak takut lagi, Mas. Karena sekarang saya tahu saya gak sendirian." Hari sidang pertama menjadi ujian terberat. Ruangan itu dipenuhi orang asing, kamera media, dan pejabat berjas rapi. Di seberang meja, duduk majikannya, Robert, pria yang dulu pernah memberinya janji manis tapi berubah menjadi monster. Tatapannya dingin, penuh kebencian. Ketika giliran Wati bicara, suaranya gemetar di awal. "Saya datang ke rumah itu untuk bekerja, bukan untuk dicaci, bukan untuk disiksa," katanya dengan mata menatap lantai. "Saya gak pernah mencuri. Saya cuma ingin pulang dan mendapatkan hak saya." Robert menepuk meja keras. "Pembohong. Kau kabur bawa barang-barang istriku." David berdiri, menyerahkan bukti rekaman CCTV dari rumah itu, hasil bantuan lembaga Ngo yang diam-diam menyelidiki. Dalam rekaman terlihat Robert yang mengusir Wati dengan kasar, tanpa bukti adanya pencurian. Ruangan mendadak sunyi. Semua menatap layar monitor. Wati menutup mulutnya, nyaris tak percaya apa yang ia lihat, keadilan benar-benar berpihak padanya. Hakim setempat kemudian memutuskan bahwa tuduhan terhadap Wati tidak terbukti, dan majikannya diwajibkan mengembalikan paspor serta membayar gaji tertunda selama 6 bulan. Air mata Wati jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena beban berat yang selama ini menghimpit akhirnya terangkat. David menghampiri, menepuk bahunya pelan. "Kamu menang, Wati." Wati menatapnya lama. "Bukan saya, tapi kita. Kalau gak ada Mas, saya gak tahu harus gimana." Malamnya, mereka kembali ke warung Bu Siti. Suasana sepi, hanya suara hujan gerimis di luar. Wati duduk di depan dapur, memandangi teh hangat yang sudah mulai dingin. "Mas, kenapa Mas bantu saya sejauh ini?" "Saya ini cuma orang kecil," tanyanya pelan.
David tersenyum. Karena saya pernah lihat adik saya diperlakukan seperti kamu. Dia gak sekuat kamu, Wati. Dia menyerah. Suara David melemah, matanya menerawang. Sejak itu saya janji bakal bantu siapapun yang tertindas. Wati menatapnya, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena perasaan hangat yang tumbuh diam-diam. Mas baik sekali, ucapnya pelan. David menatapnya balik, tersenyum. Kamu juga. Lebih kuat dari siapapun yang pernah saya temui. Malam itu, tanpa mereka sadari, sesuatu berubah. Ada ikatan tak kasat mata yang mulai tumbuh antara dua jiwa yang sama-sama terluka, tapi saling menyembuhkan. Keesokan harinya, Wati kembali bekerja di warung. Tapi kali ini, langkahnya lebih ringan, senyumnya lebih lebar. Ia tak lagi takut pada masa lalu. Ia tahu, hidupnya belum selesai. Namun, sebuah kejadian tak terduga kembali datang. Seorang petugas dari kedutaan membawa kabar bahwa Wati akan dipulangkan ke Indonesia karena status kontraknya sudah resmi selesai. Ia terdiam. Antara bahagia karena bisa pulang dan sedih karena harus meninggalkan David dan Bu Siti, dua orang yang sudah seperti keluarga baru baginya. David menatapnya lama sebelum berkata, "Kalau kamu pulang, aku akan pastikan kamu aman. Tapi aku akan kangen." Wati menunduk, menahan air mata. "Saya juga, Mas." Dan di bawah langit sore yang temaram, dua hati itu tahu, perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Karena sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di bab berikutnya. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu ramai seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang membawa koper, suara pengumuman bersahut-sahutan, dan di sudut terminal, berdiri seorang perempuan dengan wajah teduh. Wati, kini tak lagi seperti dulu. Tubuhnya lebih segar, tatapannya lebih tenang. Meski pakaian yang ia kenakan sederhana, ada aura keyakinan dan ketegaran yang terpancar dari dirinya. Ia baru saja turun dari pesawat setelah 2 tahun berada di negeri orang. Ketika menginjak tanah air, perasaannya campur aduk, lega, haru, tapi juga rindu yang tak tertahankan. Ia mengangkat wajahnya menatap langit biru. "Alhamdulillah, saya pulang, Mak," bisiknya pelan, seolah berbicara kepada almarhum ibunya yang sudah lama tiada. Seorang petugas dari lembaga tenaga kerja yang mendampingi kepulangannya memberikan amplop berisi gaji yang berhasil dikembalikan lewat mediasi hukum. "Ini hak kamu, Mbak Wati. Semua sudah bersih. Dan, selamat ya, kasusmu ditutup dengan hasil baik." Wati menerima amplop itu dengan kedua tangan bergetar. Ia tak percaya, perjuangan panjang dan air matanya kini terbayar dengan kehormatan dan keadilan. Bus kecil membawa Wati menuju kampung halamannya di lereng pegunungan. Jalanan yang dulu rusak kini mulai beraspal, tapi pemandangan sawah dan hutan jati tetap sama seperti dulu. Setibanya di desa, anak-anak kecil berlari di tepi jalan sambil bersorak, "Wati pulang! Bak Wati pulang!" Wati tertawa kecil, hatinya bergetar. Rumah tua peninggalan orang tuanya masih berdiri, meski catnya mulai pudar dan atapnya bocor di beberapa tempat. Ia melangkah pelan ke teras, menyentuh daun pintu kayu yang sudah retak. "Akhirnya aku pulang juga." Namun, di tengah rasa haru itu, Wati dikejutkan oleh sesuatu. Burung kecil berwarna putih keperakan yang bertengger di dahan mangga depan rumah. Burung itu menatapnya lama, seolah mengenalinya. Suaranya merdu, seakan menyapa, "Selamat datang kembali, penolong." Wati membeku. Hatinya teringat pada peristiwa bertahun-tahun lalu,
saat dirinya masih gadis desa yang bekerja sebagai buruh penebang pohon, dan ia menolong gadis cantik misterius yang terjebak di atas pohon. Setelah kejadian itu, hidupnya berubah, dan entah kenapa, setiap kali mengingatnya, dada Wati selalu terasa hangat. Burung putih itu terbang melingkar-lingkar, lalu hinggap di pundaknya dengan lembut. Suaranya bergetar lembut, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati. Kau menepati janjimu, Wati. Kau menolong tanpa pamrih, dan karena itu, hidupmu takkan lagi sama. Wati menatap burung itu dengan mata melebar. Ka, kau, siapa sebenarnya? Burung itu menatapnya lembut, lalu sayapnya berpendar cahaya keemasan. Dalam sekejap, angin bertiup pelan, membawa aroma bunga yang wangi. Wati memejamkan mata karena silau, dan ketika membukanya, burung itu berubah menjadi sosok perempuan dengan gaun putih bercahaya. Wajahnya persis seperti gadis yang dulu ia tolong di atas pohon. Benar, kamu, gumam Wati dengan suara lirih. Perempuan itu tersenyum. Aku adalah penjaga alam, roh pohon yang dulu kau selamatkan. Kau telah menolongku dari kutukan manusia serakah. Sejak hari itu, nasibmu terikat dengan berkah bumi. Wati tertegun, tak tahu harus berkata apa. Jadi, selama ini semua keajaiban yang aku alami, termasuk pertemuanku dengan orang-orang baik di negeri seberang. Itu bukan kebetulan, jawab sang perempuan lembut. Itu adalah jalan yang harus kau lalui agar hatimu menjadi kuat. Kau diuji, dan kau lulus. Tiba-tiba cahaya dari tubuh perempuan itu menyebar ke sekeliling rumah. Pohon mangga di halaman tumbuh subur, tanah yang kering berubah hijau, dan bunga-bunga bermekaran di sekitar pagar bambu. Burung-burung berdatangan, dan udara terasa segar seperti pagi pertama dunia. Mulai hari ini, lanjut sang roh, tempat ini akan menjadi berkah bagi siapapun yang datang dengan hati tulus. Tanahmu akan subur, airmu akan jernih, dan siapapun yang kelaparan akan menemukan makanan di sini. Wati terisak, menatap ke sekeliling. Aku gak pantas menerima semua ini. Justru karena kau merasa begitu, maka kau pantas, jawab perempuan itu sambil tersenyum. Ingatlah, Wati, keajaiban selalu datang kepada mereka yang berbuat baik tanpa menuntut balasan. Cahaya mulai memudar, dan tubuh perempuan itu perlahan berubah kembali menjadi burung putih. Ia mengepakkan sayapnya, terbang tinggi ke langit, meninggalkan jejak cahaya lembut di udara. Beberapa hari setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi di kampung. Sumur di belakang rumah Wati yang dulu kering kini mengeluarkan air jernih tak henti-henti. Pohon jati di hutan tumbuh cepat, dan hasil panen warga meningkat tajam. Orang-orang desa datang ke rumah Wati dengan rasa heran bercampur kagum. Mbak Wati, sumur di rumahmu bikin air kami gak kering lagi. Ladangku tumbuh subur, padahal dulu tandus. Wati hanya tersenyum. Ia tak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya berkata, itu semua karena doa dan kebaikan hati kita bersama. Sejak hari itu, Wati membuka rumahnya untuk siapapun yang membutuhkan. Ia memberi makan anak-anak yatim, menampung janda miskin, dan mengajari para perempuan desa keterampilan agar mandiri. Keajaiban tak berhenti. Setiap kali Wati berbuat baik, sesuatu yang indah selalu terjadi di sekitarnya. Suatu sore, ketika Wati sedang menyiram bunga, suara motor berhenti di depan rumah. Ia menoleh, dan matanya membesar. Di sana berdiri David, dengan ransel di pundak dan senyum lega di wajahnya. David, aku janji bakal nyusul kamu, kan? Katanya sambil tertawa kecil. Aku dapat tugas kerja di Indonesia sekarang.
Wati menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ia mendekat pelan, dan sebelum sempat berkata apapun, David berkata lirih, "Aku gak cuma datang buat kerja. Aku datang karena aku rindu." Wati menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Angin sore berhembus lembut, dan di langit, burung putih itu kembali terbang melingkar, seolah memberkati pertemuan dua hati yang telah melalui badai panjang. Wati tahu, inilah keajaiban yang sesungguhnya. Bukan emas, bukan kekayaan, tapi kedamaian hati dan cinta yang tumbuh dari ketulusan. Dan ketika matahari sore itu tenggelam di balik hutan jati, cahaya lembut menimpa wajahnya, wajah seorang perempuan yang dulu hanya buruh penebang pohon, kini menjadi simbol keajaiban hidup. Matahari pagi menembus celah pepohonan, menyinari lembah tempat desa Kedung Jati berdiri. Udara segar berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara burung-burung yang bernyanyi riang. Dulu desa itu miskin, tandus, dan sepi. Tapi kini, semuanya berubah. Semua bermula dari satu rumah kecil di ujung kampung, rumah Wati. Rumah itu kini berdiri kokoh, tapi bukan karena kemewahan, melainkan karena penuh kehidupan. Di halaman belakangnya, puluhan anak yatim belajar menulis dan membaca. Di dapur, para janda memasak makanan untuk warga. Di kebun, tanah yang dulu gersang kini dipenuhi sayur dan buah yang tumbuh tanpa henti. Dan sumur yang dulu kering kini mengalirkan air jernih tak pernah habis. Wati berjalan pelan di antara mereka, mengenakan kebaya sederhana dan kain batik. Wajahnya berseri, meski garis kelelahan tampak di sudut mata. Ia menatap anak-anak itu dengan senyum lembut. "Belajar yang rajin, ya. Suatu hari kalian harus lebih pintar dari Bu Wati," katanya sambil mengelus kepala seorang bocah kecil. Anak itu terkekeh. "Bu Wati kan udah pintar, Bu?" Wati tertawa. "Pintar bukan soal sekolah tinggi, Nak. Pintar itu kalau hati kita mau menolong orang lain." Desa Kedung Jati kini terkenal. Orang-orang dari luar daerah datang untuk melihat desa keajaiban. Mereka heran melihat sawah-sawah yang tak pernah gagal panen, air sungai yang tak pernah keruh, dan udara yang selalu sejuk. Banyak yang bilang, ada berkah Tuhan yang turun di sini. Tapi Wati tak pernah mengaku bahwa keajaiban itu berasal dari dirinya. Berkah itu datang karena kita saling bantu. Kalau hati kita bersih, Tuhan kasih jalan, jawabnya tiap kali orang bertanya. Di sela kesibukan membantu warga, Wati tak lupa pada David, pria yang kini tinggal bersamanya di desa. David bekerja membantu lembaga sosial yang melatih para mantan TKI agar bisa mandiri di kampung halaman. Mereka berdua menjadi pasangan yang serasi, Wati dengan kelembutannya, David dengan ketegasan dan wawasannya. Suatu sore, David duduk di beranda sambil menatap langit jingga. "Wati," katanya pelan, "dulu waktu pertama kali aku lihat kamu, aku tahu kamu gak biasa. Tapi aku gak nyangka, kamu bakal mengubah seluruh desa ini." Wati tersenyum. "Saya gak melakukan apa-apa, Mas. Saya cuma nurut sama hati saya." David menatapnya lama, lalu berkata, "Itu justru hal yang paling luar biasa." Namun, keajaiban selalu datang dengan ujian. Suatu hari, sekelompok orang dari kota datang ke desa membawa surat izin pembukaan lahan. Mereka ingin menebang pohon-pohon jati di hutan yang dulu menjadi tempat asal keajaiban itu. "Pemerintah kasih izin ini. Kami mau bangun pabrik kertas," kata seorang pria berjas. Warga cemas. Mereka tahu betapa berharganya hutan itu. Tapi siapa yang bisa melawan izin resmi? Wati berdiri di depan balai desa,
di hadapan seluruh warga. Kita tidak boleh melawan dengan kekerasan, katanya tenang. Tapi kita bisa melindungi dengan hati. Hutan itu bukan milik kita saja, tapi milik anak cucu kita nanti. Malamnya, Wati pergi ke hutan sendirian. Ia berdiri di bawah pohon besar tempat dulu ia menolong gadis misterius bertahun-tahun lalu. Angin berhembus lembut, dan cahaya keperakan kembali turun dari langit. Burung putih itu muncul lagi, mengepakkan sayapnya perlahan. Wati, suara lembut itu berkata, "Kau dipanggil lagi oleh bumi. Mereka datang untuk merusak, tapi ingat, bukan kekuatanmu yang akan melindungi, melainkan kebaikanmu." Air mata menetes di pipi Wati. Ia berlutut dan memejamkan mata, berdoa lama di bawah pohon itu. Angin berputar lembut, membawa daun-daun jatuh berkilau seperti cahaya kecil. Keesokan paginya, saat para pekerja kota datang dengan alat berat, mereka terkejut, tanah di sekitar hutan tiba-tiba basah dan berlumpur berat. Alat-alat mereka tak bisa bergerak. Pohon-pohon menjatuhkan daun seperti hujan deras, seolah menolak disentuh. Suara burung bersahutan keras, dan kabut tebal turun menutupi seluruh area. "Gak bisa lanjut, Pak. Truknya tenggelam lumpur," teriak seorang pekerja. Warga yang datang menyaksikan kejadian itu menatap heran. Wati berdiri di depan mereka, tenang tapi tegas. "Lihatlah," katanya lirih, "Allah melindungi dirinya sendiri ketika manusia berhenti tamak." Sejak hari itu, proyek itu dibatalkan. Pemerintah setempat malah menjadikan hutan Kedung Jati sebagai hutan konservasi rakyat, dikelola oleh warga di bawah bimbingan Wati dan David. Mereka menanam kembali ribuan bibit pohon, membuat tempat wisata edukasi, dan menamai tempat itu Hutan Penolong. 5 tahun berlalu. Desa Kedung Jati kini dikenal sebagai Desa Cahaya. Banyak orang datang belajar tentang ketulusan dan keberlanjutan. Rumah Wati menjadi pusat pelatihan bagi perempuan desa, dan hasil kebunnya dikirim ke kota sebagai produk unggulan. Di ruang tamu rumahnya, tergantung foto besar, Wati dan David berdiri di depan hutan, dengan burung putih terbang di atas kepala mereka. Suatu malam, Wati duduk di beranda sambil menatap langit penuh bintang. David duduk di sampingnya, menggenggam tangannya pelan. "Mas," kata Wati lembut, "aku masih suka mimpin gadis itu. Kadang aku dengar suaranya bilang, 'Jangan berhenti berbuat baik, Wati.'" David tersenyum. "Mungkin itu bukan mimpi, tapi pesan." Wati memejamkan mata. "Kalau begitu, aku akan terus melanjutkan pesan itu sampai napas terakhirku." Di langit malam yang hening, seekor burung putih melintas, bersinar lembut dalam cahaya bulan. Wati menatapnya, tersenyum, dan berbisik pelan, "Terima kasih untuk semuanya."